Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 143. Misi pertama. Setelah hari itu, Kim Shi-hun memutuskan untuk kembali berlatih bersama Chen Mujin. Pada awalnya, alasan mengapa dia kembali dari Shanghai adalah karena Grace datang untuk menemuinya. Kim Shi-hun menjadi lebih kuat setelah menerima berkat Gaia, sehingga dia segera kembali ke Shanghai. Pada hari aku kembali, aku akan kembali lebih kuat dari sang master. Kim Shi-hun mengatakan itu dengan penuh keyakinan. Cheon Mujin, yang berada di sampingnya, mengerutkan kening. Itu adalah reaksi yang wajar mengingat seorang pemula mencoba mengalahkannya hanya setelah beberapa bulan latihan. Tapi dia tidak bisa menyangkal bahwa Kim Shi-hun tumbuh dengan sangat cepat. Aduh, mengapa aku mengambil monster seperti ini di tahun-tahun terakhirku? Cheon Mujin berkata dengan rasa tidak percaya pada laju pertumbuhan Kim Shi-hun yang luar biasa. Bahkan jika dia adalah sakrum, dia tidak pernah membayangkan dia akan tumbuh secepat itu. Jika Kim Shi-hun adalah protagonis dalam novel seni bela diri, dia tidak akan bisa tumbuh secepat ini. Tapi Kim Shi-hun adalah seorang pemain. Jika levelnya naik, statnya meningkat. Dan stat memberinya kekuatan yang seolah-olah tercipta dari ketiadaan. Sudah 1 minggu sejak Kim Shi-hun dan Cheon Mujin pergi ke Shanghai. Kang Wu mengumpulkan informasi tentang Demon Cult melalui pertemuan dengan Gaia dan Grace. Dan aku akan memberikan misi pertama kepada Tuan Kang Wu. Akhirnya, Kang Wu berseru dengan gembira mendengar kata-kata Gaia. Dia sudah sangat menunggu informasi tentang Demon Cult dan para Guardian akhirnya menemukan sesuatu. Apa misinya? Tanya Kang Wu sambil membuat ekspresi serius. Ekspresi dan mata adalah hal yang paling penting. Dia akan ketahuan jika terlihat senang setelah mendengar Demon Cult mulai bergerak. Dia harus membuat ekspresi yang menunjukkan campuran kekhawatiran dan kemarahan. Aku cukup percaya diri dengan hal-hal seperti ini. Dia cukup percaya diri dalam mengendalikan emosi. Itu jauh lebih mudah daripada mengendalikan nafsu dan keinginan tubuh iblis. Belakangan ini, sistem Gaia semakin melemah. Bukankah itu sudah terjadi sejak lama? Gaia menggelengkan kepala. Tidak, tapi tidak secepat ini. Kami pikir mungkin ada alasan lain. Bisakah kamu memberitahuku di mana itu terjadi? Aku tidak yakin, tapi kami menerima informasi bahwa mereka menemukan jejak Demon Cult di Korea. Di Korea, itu tidak terduga. Anggota Demon Cult di Korea telah tercerai-berai setelah Baek Kang Hyun meninggal. Apakah ada anggota baru yang muncul? Dia tidak tahu. Tapi dia tidak yakin mengapa anggota Demon Cult asing akan pergi ke Korea untuk membuat rencana. Ya, mereka menemukan jejak di gerbang yang dekat dengan kota bernama Daegu. Jika itu Daegu, sama seperti di Sapporo, Jepang, ada juga kota di Korea yang hancur setelah hari kiamat. Dalam kasus Sapporo, kota itu tidak bisa pulih karena monster yang tinggal di sana terlalu kuat, tapi di Daegu ada alasan lain. Sudah 5 tahun sejak hari kiamat. Tidak, hampir 6 tahun. Menjalankan sebuah negara setelah itu sudah merupakan keajaiban. Tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang mengabaikan kota yang hancur. Dimengerti. Jika itu terlalu berat untukmu dilakukan sendirian, kamu bisa meminta Guardian Kim Shi-hun. Tidak. Shi-hun saat ini sedang fokus berlatih. Aku tidak bisa mengganggu latihannya. Kalau begitu bagaimana dengan Guardian lainnya? Grace ada di Amerika, tapi aku bisa meminta Zhu Gesuan dan Ito Shinji. Zhu Gesuan dan Ito Shinji, mereka adalah nama-nama Guardian dari China dan Jepang yang pernah dia dengar setelah bergabung dengan Guardians. Mereka bukan pemain yang dikenal publik seperti Alex Osborne dan Grace McCarbin. Mereka bahkan tidak dikenal sebagai world ranker atau ranker biasa. Menurut yang kudengar, mereka sepertinya orang-orang baik. Tapi dia tidak yakin apakah dengan orang baik yang dimaksud adalah seseorang seperti Alex atau Kim Shi-hun. Sudah jelas bahwa Gaia tidak memiliki kemampuan memilih orang jika mengingat bagaimana Alex Osborne. Yah, kurasa kamu tidak bisa mengatakan dia tidak memiliki kemampuan memilih orang sama sekali. Dalam kasus Kim Shi-hun dan Grace,
Mereka berdua memiliki bakat dan kualitas yang hebat sebagai guardian. Melihat bahwa dia menerimaku sebagai guardian, kamu tidak bisa mengatakan dia tidak memiliki kemampuan memilih orang. Melihat bahwa dia melanggar aturan untuk mengizinkannya bergabung, kamu tidak bisa mengatakan dia tidak memiliki kemampuan memilih orang. Mungkin tidak banyak orang yang bisa bekerja untuk perdamaian dunia dengan niat yang begitu murni. Aku akan menyelidiki sendiri dulu. Dia sempat berpikir untuk membawa Zhuge Xuan dan Ito Shinji dan menyelidiki mereka, tapi memutuskan untuk tidak. Karena mereka berdua adalah anggota Guardians, mereka mungkin tidak bermain-main. Karena Demon Cult tidak hanya aktif di Korea, akan lebih efektif jika masing-masing fokus pada area mereka sendiri. Mereka juga bisa merepotkan saat melakukan interogasi. Untuk menangkap ekor anggota Demon Cult yang belum terlalu aktif, dia berencana untuk menginterogasi mereka sebanyak mungkin. Jika mereka adalah orang-orang seperti Alex Osborne, ada kemungkinan mereka tidak akan tahan dengan keadilannya dan bereaksi dengan cara yang tidak terduga. Dimengerti, aku akan percaya dan menunggu jika Tuan Kang kata seperti itu. Kalau begitu, aku akan segera bergerak. Karena mereka sudah mendapatkan petunjuk, tidak ada alasan untuk ragu lagi. Kanggu mengenakan topeng dan berjalan keluar dari Hall of Protection. Dia keluar dari gerbang di tempat yang sama dengan tempat dia memasukinya atap gedung tempat dia tinggal. Echidna, Balzac. Dia memanggil dua monster yang dia panggil. Dia bisa melakukan keadilan dengan caranya sendiri di depan monster yang dia panggil. Jadi dia tidak perlu berpikir terlalu dalam sebelum melakukan apapun. Ada apa, Kanggu? Echidna tiba di atap terlebih dahulu. Dia memegang tusuk sate berisi kue beras yang dilumuri saus merah. Apa itu? Balzac yang membuatnya untukku. Dia membuka mulutnya dan memakan tusuk sate kue beras di tangannya. Ang. Seseorang tidak akan percaya ukuran mulut itu milik tubuh gadis kecil. Dia memakan seluruh tusuk sate kue beras sekaligus. Crunch. Enak. Keheningan akhirnya dipecahkan oleh bayangan Kanggu. Sebuah kerangka putih muncul dari bayangan yang bergerak-gerak seolah hidup. Apakah Anda memanggil saya, Tuan? Balzac, seseorang yang dulunya disebut Raja Iblis, seorang lich yang kuat dan perkasa, mengenakan apron pink lucu, bergambar kelinci alih-alih jubah hitam. Balzac, kamu... Kanggu terkejut dengan penampilannya. Balzac menengadah dan melihat matahari. Wah, cuacanya sepertinya bagus. Hehehe, energi iblis yang tebal muncul. Dan penguasa kematian berbicara dengan nada rendah. Cuaca seperti ini sempurna untuk mencuci selimut. Tidak, mari kita tinggalkan mencuci selimut untuk nanti. Kita punya hal lain yang harus dilakukan. Kanggu melotot ke Balzac sambil membuat ekspresi serius. Ini bukan saatnya untuk memikirkan hal seperti mencuci selimut. Jangan bilang, tidak ada tusuk sate kue beras untukku? Tanyanya dengan suara serius. Hahaha, Tuan, siapa yang kau pikir aku, Balzac? Tap. Balzac mengetuk jari, bayangan mulai bergerak lagi, dan tusuk sate kue beras muncul. Fufu, aku sudah belajar memasak dari Nona Seol beberapa hari terakhir ini. Ini juga dunia yang menarik. Biar kulihat, dia menggigit tusuk sate kue beras. Rasa pedas tapi manis menyebar di mulutnya. Ini dibuat dengan sangat baik. Aku akan terus berusaha, tapi lebih dari itu mengapa kamu memanggilku? Oh iya, Kanggu menoleh ke Echidna, yang sedang menjilat saus di tangannya. Sebuah misi. Sudah waktunya kita pemanasan untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Mata Echidna dan Balzac bersinar. Kanggu membawa Echidna dan pergi ke Daegu. Itu adalah kota yang, seperti Vladivostok, hancur. Dia tidak melihat jejak siapapun di sekitar. Otoritas pengamatan. Dia memperluas energi iblisnya. Menyelidiki di area di mana energi iblis begitu terlihat lebih nyaman. Sepertinya tidak ada di sekitar sini. Dia tidak menemukan jejak energi iblis di area itu. Apakah informasinya salah? Dia berpikir begitu sebentar tapi menggelengkan kepala. Dia tidak bisa terlalu yakin saat ini. Mari masuk ke gerbang. 3 gerbang peringkat A muncul di Daegu.
Pemain bisa menanganinya dengan baik saat ini, tapi itu tidak terjadi pada hari kiamat. Kang Wu memasuki salah satu dari 3 gerbang itu. Bingo! Begitu dia memasuki gerbang, dia bisa merasakan energi iblis di dalamnya. Dia berjalan ke arah di mana dia bisa merasakan energi iblis. Itu adalah tempat di mana energi iblis yang kuat berkumpul. Dia melihat salib hitam terbalik setinggi sekitar 1 meter menancap di tanah. Ada celah di sekitar area itu, seolah-olah ruang telah pecah, dan ukuran celah itu semakin besar. Apa ini? Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat saat melawan Demon Cult. Dia hampir mendekati salib hitam ketika grrrr. Seperti yang diduga, tidak mungkin mereka meninggalkannya begitu saja. Ada suara rendah. Dia menoleh ke sumber suara. Dia melihat Ogre dan beberapa troll elit yang sering muncul di dalam gerbang peringkat A. Tidak. Kang Wu menyipitkan mata. Dia menggunakan otoritas pengamatan dan melihat para monster. Monster bergerak dengan menggunakan energi yang ada di dalam batu mana. Tapi alih-alih mana, dia bisa merasakan energi iblis dari mereka. Apakah mereka terkontaminasi? Sama seperti dia menemukan batu energi iblis di dalam kepala El Cuero, para monster perlahan berubah menjadi monster iblis. Bersiaplah untuk bertarung. Oke, aku akan mengikuti perintahmu. Kedua monster yang dipanggil bersiap untuk menyerang ketika, siapa kamu? Seorang pemuda kurus yang tingginya lebih dari 2 meter muncul sambil membuat senyum nakal. Kamu sepertinya bukan dari tim Hwarang. Dia tidak terkejut dengan penampilan Balzac. Ya, kurasa tidak masalah, karena aku selalu bisa membunuh penyusup. Dia membuat senyum tebal dan mengetuk jari. Kiek. Tanah tempat dia berdiri terbalik, dan monster berekor panjang muncul. Itu tidak terlalu besar. Tingginya hanya 3 meter, tapi tubuhnya ditutupi sisik hitam seolah-olah memakai baju besi. Ada cairan asam hijau yang keluar darinya. Monster itu terlihat seperti alien dari film fiksi ilmiah dengan nama yang sama. Mata Kang Wu bersinar setelah melihat monster itu. Seekor Chrysalis? Chrysalis? Itu tidak terlihat terlalu kuat dari luar. Tapi itu adalah monster iblis yang hidup di neraka ke-8. Itu adalah monster iblis kuat yang bisa dengan mudah menghabisi sekelompok monster iblis seperti Kerberos. Apakah mereka bahkan bisa mengendalikan monster iblis yang hidup di neraka ke-8? Dia tidak bisa tidak berseru kagum pada pengetahuan Demon Cult. Chrysalis adalah monster iblis yang sangat ganas, yang bahkan iblis yang hidup di neraka ke-8 tidak mau berkelahi dengannya. Itu tidak sepintar monster iblis kuno seperti Halcyon, tapi masih cukup cerdas dibandingkan yang lain. Jika Demon Cult bisa mengendalikan monster iblis seperti itu berarti pengetahuan mereka berada di level yang berbeda. Neraka ke-8 ya? Energi iblis dari monster iblis neraka ketiga yang dia telan sebelumnya tidak banyak membantu. Tapi jika itu neraka ke-8, ceritanya berbeda. Kang Wu mengecap bibirnya. Aku akan menghadapi itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, makanan yang layak dimakan telah muncul. Itu tidak terlihat enak, tapi itu tidak masalah. Aku tinggal bersama Lilith selama beberapa ribu tahun. Dia hampir merasa alien itu lucu. Dia merasa mendengar halusinasi. Kang Wu membuat senyum cerah dan melangkah maju. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.